Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman guru, khususnya guru PAUD di seluruh Indonesia. Malam ini ketemu lagi bersama kami, guru PAUD laki-laki, untuk berbagi cerita penuh makna dalam acara Jejak Langkah Guru PAUD. Malam hari ini saya tidak sendiri, karena akan ditemani beberapa teman. Yang hadir baru satu, rencananya ada tiga, ada Pak Iqmal, Kak Geri, dan Pak Isa. Dan kita langsung sambut saja, ini dia bintang tamu kita yang pertama, Pak Isa. Assalamualaikum Pak Isa. Cek. Pak Isa masih di mute mikrofonnya. Oke, dipindah. Assalamualaikum Pak Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah live di Facebook Panji Widya hari ini, malam ini. Dan senang sekali malam ini ketemu Pak Isa. Ini sahabat lama saya yang Masya Allah, ketemunya juga luar biasa. Pak Isa, sudah ada Kak Geri di samping kita. Assalamualaikum Kak Geri. Waalaikumsalam. Kak Geri. Kita sudah live ya. Apa? Kita sudah live ya. Alhamdulillah. Kak Geri cari posisi yang enak, Kak Geri. Kenapa ini? Ya, Kak Geri cari posisi yang enak ya. Oke, siap. Oke. Malam ini kita bertemu di Jejak Langkah Guru PAUD laki-laki. Insya Allah ditonton oleh seluruh Indonesia. Wah, jadi kita akan dikenal oleh dan berbagi cerita kepada seluruh rekan-rekan guru di seluruh Indonesia tentang perjalanan Kak Geri dan Pak Isa menjadi guru PAUD laki-laki. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang awal ya. Ke Pak Isa dulu deh. Boleh ceritakan Pak Isa perjalanan Pak Isa menjadi guru PAUD laki-laki. Silakan Pak Isa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Panji atas kesempatannya ikut bergabung di acara Jejak Langkah Guru PAUD laki-laki, juga Kak Geri selaku pendokeng ya. Selamat malam. Juga buat seluruh pemirsa yang mengikuti acara ini. Semoga acara ini kiranya selalu bermanfaat dan juga menjadi inspirasi, juga bisa menambah wawasan buat kita semua. Itu untuk pengalaman sebenarnya kalau bisa dibilang sebagai guru PAUD langsung itu jejaknya sebenarnya awalnya malah justru karena saya perpindahan ke Depok, Pak. Jadi saya pindah ke Depok dengan kondisi tahun 86 akhir itu, waktu itu pas pindah ke sini saya melihat di lingkungan anak-anak itu banyak yang bermain tapi nggak terarah seperti itu. Akhirnya saya dengan adik dan beberapa rekan-rekan mencoba melihat anak-anak ini bisa diajak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dari mulai anak-anak TK waktu itu ya sekitar 4-5 tahun sampai yang sudah duduk di bangku sekolah SLTA seperti itu. Akhirnya kami mendirikan sanggar tahun 1987 mendirikan sanggar dengan anak-anak TK sebagian itu semua kita single parent semua. Maksudnya bukan single parent, maksudnya semua masih single semua, belum ada yang menikah. Jadi usia itu waktu itu masih 20 tahunan, dan alhamdulillah dibantu beberapa rekan teman-teman dari UI, kami mendirikan sanggar Tiba-Tiba Berkah seperti itu. Alhamdulillah dalam perjalanannya, karena saya melatih kegiatan kesenian itu ada beberapa sekolah yang berminat gitu untuk diadakan ekskul di sekolahannya. Nah, dari situlah setelah 88 kita resmi mendeklarasikan STTB atau Sanggar Tiba-Tiba Berkah ini, baru tahun 97
itu kita resmi jadi guru ekskul di beberapa TK, termasuk di Lentera Insan, di Tugu Ibu, di TK Ceria, TK Sakna, TK Raplisia, TK Muhammadiyah, ya kurang lebih adalah 20 TK lah. Ya, domisilinya antara Beji, Cimanggis, dan Sukmajaya. Waktu itu seperti itu. Nah, perjalanan ini dari tahun 97 menjejaki sebagai guru-guru ekskul di beberapa TK. Akhirnya pas tahun 2009, jadi dari itu 2009 di lingkungan tercetuslah untuk mendirikan pos PAUD. Nah, kebetulan saya yang punya pengalaman di masalah anak-anak TK dan juga saya punya sangat, akhirnya oleh Pak RW setempat sayalah yang dijadikan kepala lembaga di pos PAUD tersebut. Akhirnya mulai 2010 sampai 2015, alhamdulillah pos PAUD itu berjalan dengan lancar, walaupun dengan kondisi yang sangat minim, tapi alhamdulillah dengan siswa yang kurang lebih 68 waktu itu, dengan SPP Rp15.000 sebulan, itu alhamdulillah kami bisa survive seperti itu. Sayangnya ketika tahun 2015 terjadi pergantian RW, setelah terjadi pergantian RW inilah timbul konflik karena RW tidak menghendaki kepala sekolah laki-laki. Dia ingin menunjuk kepala sekolah itu harus yang perempuan. Saya nggak suka, katanya. Saya di sini diamanatkan sebagai pimpinan di sini. Saya harus ganti Pak Isa, harus menyingkir dari sini. Akhirnya saya disingkirkan, udah dimediasi sama orang dinas. Waktu pelik sudah datang, ternyata penikut nggak bisa ngomong apa-apa ketika dia bilang, saya nggak setuju. Saya di sini pengen semua anak-anak itu harus ibu-ibu. Akhirnya saya disingkirkan di situ, tapi oleh pendidik saya ditarik lagi. Buatlah sendiri, kalau ada tempat sedikit bisa dipakai untuk belajar mengajar anak-anak, sian itu anak-anak yang sudah ada di sana. Akhirnya sejak 2015 itulah saya bikin PAUD mandiri, saya bikin PAUD STTB dengan beberapa rekan-rekan yang ada waktu itu bedol deso. Jadi anak, murid, guru ikut kerja saya semua, nggak ada yang mau ikut di sana. Itulah awal-awal jadi kepala PAUD. Oke. Lanjut, silakan. Tunggu dulu. Sekarang kita lanjut. Ini sudah ada, mudah-mudahan suaranya terdengar. Ada Pak Iqmal. Pak Iqmal? Tes suaranya Pak Iqmal. Kita sudah live. Cek Pak Iqmal. Suaranya Pak Iqmal sepertinya terkendala. Belum terdengar Pak Iqmal. Halo Pak Iqmal. Pak Iqmal, cek. Pak Iqmal. Oke, sekarang Kakak Geri dulu deh. Kak Geri. Saya belum siap loh. Hey, ini kita sudah live, posisinya yang bagus. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Geri. Kedengeran suaranya? Perjalanan Kak Geri menjadi guru PAUD. Boleh ceritakan singkat dulu ya. Oke, siap. Insyaallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dan terima kasih Pak Panji, Pak Isa, dan Pak Iqmal. Luar biasa pemaparan dari Pak Isa tadi terkait tentang mungkin agak sedikit diskriminasi ya antara kepala sekolah ya Pak ya. Nah, kalau saya mulai mengajar PAUD itu dari lulus SMA. Nah, lulus SMA. Lulus SMA 2007 di Kebon Main pertama kali. Di Kebon Main, dan bertepatan dengan isu pelecehan seksual atau pedofilia, yang dimana ketika saya coba ngelamar TK di sana, kan yang dibutuhkan di sana gurunya adalah guru olahraga. Nah, akhirnya saya dites suruh lari, dites untuk bagaimana ngukur jarak saya lari
dari sana ke sini bolak-baliknya berapa meter. Nah, akhirnya endingnya ketika disuruh ngajar TK, saya diminta untuk membuat yang namanya surat keterangan normal. Ya kan, surat keterangan normal karena pada saat itu pedofilia lagi marak gitu. Aku bilang normal apa? Iya, karena kami takut kamu pedofilia, digituin. Oke, akhirnya saya minta surat ke guru ngaji, dikasih surat dan akhirnya masuklah ke kebun main. Dari situ aku belajar tuh sama Bunda Eri, Bunda Leni, terus sama Bunda Marti, banyak aku belajar sana. Lalu nggak kurang lebih 10 bulan di kebun main, langsung masuk ke Madinatul Najah. RA Madinatul Najah, dan di sana sampai 2015 mengajarnya. Setelah itu jadi deh pendongeng berkat Pak Panji dan Pak Iqmal yang mempercayakan saya untuk dongeng. Asik. Mungkin itu dulu kali ya. Oke, sampai situ dulu ya. Oke, thank you Kak Geri. Sementara kita tes suaranya Pak Iqmal ini. Aduh, Pak Iqmal, monitor Pak Iqmal. Pak Iqmal, hai. Pak Iqmal. Pak Iqmal. Malah Kak Geri yang hilang sekarang. Kita sekarang ke Faisal lagi deh. boleh. Ya, ini kalau saya kenal sama Pak Isa itu, teman-teman semua di seluruh Indonesia, itu menarik sebenarnya dari kata nama lembaganya Pak Isa ya. Boleh cerita sedikit nggak Pak Isa? STSB. Silakan Pak Isa. STTB. STTB, iya. STTB, ya. Ya, kalau lihat dari sejarahnya, nama STTB itu dulu nama kumpulan kita lebih serem lagi Pak. Sebelum namanya Pemuda Pemburu Senyum dan Kematian yang Nikmat Pak. Namanya Pemuda Pemburu Senyum dan Kematian yang Nikmat. Karena kita senang berteater, senang dengan kata-kata puitis. Akhirnya bahwa kita hidup itu adalah salah satunya tujuannya salah satu mencari kematian yang tepat, yaitu kematian yang husnul khotimah, seperti itu. Akhirnya karena namanya serem gitu Pak, dianggap serem, sementara kita gerak di bidang kesenian, sanggar, itu akhirnya kita ganti namanya menjadi Sanggar Tiba-Tiba. Karena mendatangkan keberkahan, itu jadi Sanggar Tiba-Tiba Berkah. Awalnya seperti itu. Ya. Jadi Sanggar Tiba-Tiba Berkah ini setelah mendapatkan akte notaris, kita mendirikan yayasan. Nama yayasannya Yayasan Suri Toladan Tunas Bangsa. Jadi kami kan STTB juga. Terus kami mendirikan Sanggar Tiba-Tiba Band, dan kemudian setelah saya diusir dari pos PAUD, akhirnya kita membentuk lagi namanya Salah Tiba-Tiba Berkah gitu. Kenapa tiba-tiba? Karena Tuhan tidak pernah terduga. Itulah gitu ya Pak Panji. Seperti acara hari ini Pak Panji, sebenarnya saya udah gregetan dari 2 minggu yang lalu ya Pak Panji, 3 minggu yang lalu. Saya pikir saya mencoba, tapi ternyata Tuhan belum berkehendak. Kemarin-kemarin juga masih belum berkehendak. Hari ini yang justru kelihatannya banyak kegiatan, malah bisa. Itulah gitu. Jadi memang kita boleh punya rencana, tapi Tuhan juga yang menentukan. Seperti itulah. Okay. Jadi punya nama. Dan STTB itu jadi sebuah namanya pengakuan Pak. Kalau Pak Panji punya STTB TK, SD, MP, SMA, maupun kuliah, STTB surat tanda tamat belajar, itu kan bahwa kita diakui keberadaan kita. Nah, keberadaannya diakui dengan adanya STTB ini. Seperti itu. Waduh. Nah, ini karena Kak Geri juga lagi keluar nih, Pak Iqmal masih terhambat juga. Ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Pak Isa sudah melanglang buana kemana-mana nih. Wah, dengan kemampuan atau boleh dibilang kalau kenal Pak Isa tuh pasti kalau nggak teater, kalau nggak musik. Nah, ini boleh cerita
perjalanan Paisa tentang teaternya, tentang musiknya, tapi masih ada kaitannya sama pendidikan anak usia dini. Silakan Paisa. Ya, alhamdulillah. Kalau dengan teater itu menyangkut karakteristik atau dalam arti watak, permainan watak. Jadi bila mana kita sudah bisa mengetahui watak-watak tertentu, itu kita mudah untuk berkomunikasinya. Termasuk dengan ketika kita menghadapi oh ini perotakan gini, dengan cara seperti ini kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan itu memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan anak-anak tersebut. Ya, ibaratnya kalau istilah dalam percaturan itu kita punya hal yang mana bisa membuat anak-anak itu juga happy. Buat saya sekolah itu anak harus senang. Ya, makanya kalau saya bilang cobalah selalu bermain, tapi jangan lupa belajar. Daripada belajar tapi lupa bermain, itu berbahaya. Seperti itu. Jadi menurut saya ya, teater sangat banget bagus banget untuk pendidikan anak-anak, karena anak-anak itu sendiri sudah bermain teater sejak kecil, Pak. Dia mengibaratkan, misalkan contoh kalau saya sebagai anak laki-laki waktu itu misalkan 3 tahun dibelikan mainan mobil-mobilan. Mobil itu gak bunyi, tapi kita pakai mulut kita bunyi. Seakan-akan kita sebagai supirnya dan kita juga sebagai mesinnya. Bahkan kadang-kadang kita bermain kereta-keretaan dengan teman-teman di belakang kita, bahwa kita kepala kereta, yang lain adalah gerbong-gerbongnya. Semua ikut sambil bernyanyi ya, sambil juga bergerak dan mengikuti, kadang-kadang mengikuti gerak binatang atau tidak gerak kendaraan seperti kayak gitu. Itu adalah teknik-teknik berdrama. Kalau saya itu teknik drama seperti itu. Nah, di sisi lain pengajaran ke anak-anak, bahkan bukan hanya ke anak-anak, untuk kita semua, saya rasa gitu, pelajaran yang dilakukan lewat lagu itu akan lebih mudah diserap ketimbang kita menghafal yang secara langsung. Contoh misalkan kita menghafal Garuda Pancasila misalkan, 1 Pancasila apa gitu seperti itu kadang-kadang susah. Terus contoh lain lagi, saya pernah juga uji coba melakukan hafalan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, seperti itu, 3 puasa. Itu 2 minggu, 3 minggu nggak hafal-hafal. Tapi kita begitu kita kasih lagu, katakan rukun Islam yang pertama syahadat, katakan rukun Islam yang kedua sholat, yang ketiga puasa, keempat bayar zakat, kelima pergi haji naik pesawat. Wis. Akhirnya dalam waktu 5 atau 10 menit diulang, pulang sekolah tuh udah hafal gitu. Ini salah satu teknik juga ketika saya waktu di SMA, beberapa rumus kimia dan fisika, juga biologi. Ketika waktu saya anak IPA, itu diajarkan sama gurunya, kalau bisa kalian karang sendiri rumus-rumus itu dengan bahasa kalian, dengan lagu kalian. Nah, inilah yang cukup mengena ke saya, makanya saya suka mengajarkan ke anak-anak juga, cobalah merubah lagu. Akhirnya timbullah kreasi-kreasi yang sekarang ini banyak sekali, booming banget gitu. Lagu apa akhirnya dijadikan sayur lagu apa, termasuk di TikTok seperti itu. Itu yang saya lihat. Jadi teater itu jelas kita udah bermain sandiwara sejak kecil. Tanpa harus kita diajar, kita udah bermain teater. Bahkan mungkin Pak Haji sendiri juga rasain, misalkan contohnya nggak mau sekolah, bilangnya sakit, padahal nggak sakit tuh. Waktu kecil mungkin seperti kayak gitu. Itu kebohongan-kebohongan kecil yang kita lakukan, itu udah bersandiwara ya. Kita udah bermain sandiwara di situ. Makanan nggak enak, kita bilang oh, masih kenyang, padahal kita belum makan. Karena kita nggak mau makan makanan itu. Itu sandiwara kelas kecil kita waktu kita masih kecil, itu berasa banget. Ada anak perempuan sama anak perempuan, yang satu jadi guru, yang satu jadi murid. Padahal mereka sama-sama TK. Itu jelas-jelas kan. Mereka udah bermain imajinasi yang luar biasa, sehingga mereka bisa memerankan tokoh-tokoh atau pekerjaan-pekerjaan itu tertentu, yaitu istilahnya teknik peran seperti itu, profesi-profesi, pekerjaan-pekerjaan. Ada anak jadi tentara, ada anak yang jadi polisi, yang satu jadi malingnya, yang satu jadi dokter, yang satu jadi pasiennya, dan kadang-kadang itu lucu banget gitu. Dan kita kalau zaman saya mungkin ngerasain bagaimana kita ngambil daunan, cuma hanya dengan debu-debu tanah-tanah itu kita bikin jadi bumbu kacang. Akhirnya inilah gado-gado, kita bayarnya pakai daun seperti itu. Kayak itu udah imajinasi banget, dan saya nggak melihat di sekarang ini.
Ya, di era anak-anak sekarang ini saya nggak melihat anak TK main seperti itu, anak PAUD sebenarnya nggak lihat seperti itu. Itu yang kayaknya mungkin kita harus kembangkan lagi gitu loh. Dengan cara apa? Imajinasi ini bisa juga tertangkap oleh anak TK. Seperti itu. Itulah Pak Panji sekelumit tentang manfaat kalau di teater dan di dunia musik atau suara itu untuk hubungannya dengan anak-anak PAUD. Pastilah tanpa musik dunia akan sepi. Gitu. Seperti itulah Pak Panji. Oke, Pak Isa, ini lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya nih. Boleh cerita nggak pengalaman Pak Isa di kelas ketika mengajar gitu ya? Apa yang Pak Isa rasain mengajar di laki-laki mengajar di dalam kelas? Adakah perbedaannya atau ada pengalaman unik yang dialami oleh Pak Isa ketika menangani anak-anak? Apakah jadi senang ada guru laki-laki atau malah tambah takut misalnya, atau gimana Pak Isa? Boleh cerita Pak Isa? Ya, saya rasa itu memang campur aduk ya. Kalau ada uniknya ketika saya menjadi guru ekskul di beberapa sekolah TK itu otomatis dipanggilnya kakak. Otomatis panggil kakak, mengajarkan nyanyi dan nari atau nyanyi dan main musik ya, angklung atau main alat buku apa musik ritme gitu, musik ritmis, hanya menggunakan ketukan-ketukan kayu-kayu atau kaleng. Nah ini ketika kita mengajar, kita pasti diperkenalkan oleh kepala sekolah maupun juga oleh guru-guru. Oh ya, kalian sekarang ekskul ya, ekskul musik atau ekskul nyanyi, nanti akan dipandu oleh Kak Isa. Kurang lebih 1 jam saya memandu anak itu. Nah, kebiasaan dipanggil kakak ini, akhirnya kan sudah menjadi sebuah kebiasaan melekat sehingga saya selalu dipanggil kakak walaupun usia kadang-kadang udah 50 tahun ini masih dipanggil kakak gitu, seperti itu. Nah, yang kedua, yang anehnya yang lucunya lagi ketika saya entah main ke mall atau ke pasar atau gini, itu kadang-kadang kan anak-anak itu suka pergi sama orang tua, sama ibu bapaknya gitu kan. Itu mereka ada di lantai 3, lantai 4 atau itu kadang-kadang begitu lihat kita di lantai 2 tuh dia teriak aja Kak Isa gitu seperti itu. Nah, betul saya kadang nyamperin sementara anaknya manggil kita Kak, bapak ibunya manggil kita bapak gitu. itu ada satu kode tersendiri gitu loh. Seperti itu. Terus di sisi lain untuk menghibur anak-anak mungkin sama dengan guru-guru lain kita kadang-kadang harus mencari inspirasi lagi untuk menghilangkan kebosanan misalkan dengan cara mendongeng seperti itu. Selain menghidupkan suasana untuk ini, saya kadang-kadang juga itu dulu sempat belajar sulap sedikit, bahkan yang matanya ditutup semua begitu istilahnya, tapi kita bisa menebak angka berapa yang ditulis oleh anak-anak begitu. Itu menjadi satu trik sendiri seperti itu. Padahal sih kalau kita kan walaupun ditutup mata ya cuma triknya aja orang nggak tahu. Kalau ditutup gitu langsung ya memang dia nggak lihat gitu ditutup itu, padahal dengan teknik tersendiri itu bisa ada celah, kita bisa melihat jadi anak menulis angka berapa kita bisa bisa menebaknya. Itu jadi unik gitu. Sulap dipakai juga buat bahan pengajaran, itu menarik, menurut saya menarik juga gitu. Itu saya sempat waktu zaman ngajar di sekolah TK Ceria waktu itu Cimanggis, itu saya pakai itu teknik itu. Nah ini hal-hal lain lagi yang jelas kalau saya ngerasa memang sebenarnya harus dikembangkan, ini harus ditelurkan Pak Panji, bahwa jangan malu jadi guru TK dan walaupun kita laki-laki, karena memang ini dibutuhkan gitu loh. Menurut saya itu dibutuhkan banget, sangat sedikit loh. Apalagi saya ketika saya tahun 97, 98 itu sampai tahun 2000 itu dia hampir nggak pernah ketemu dengan guru-guru laki-laki, nggak pernah gitu. Baru kemarin aja, baru 5 tahun belakangan aja kalau ada pertemuan, oh itu ada guru TK laki-laki, oh ada teman gitu. Alhamdulillah dengan Pak Panji dan teman-teman ada guru keren gitu misalnya, wah ini berarti nambah teman gitu satu. Terus yang juga saya harus agak sedikit ini miss Panji, kalau itu gurunya perempuan semua, anak laki diajarin nari,
Nah, narinya itu kadang-kadang guru-guru tersebut syarat bahwa ini laki-laki, ini perempuan. Kadang-kadang gerakan dicontohkannya pun itu gerakan-gerakan perempuan yang menurut saya itu nanti menimbulkan match yang kesannya body gitu. Itu saya ngeri banget. Yang kedua juga, ya saya di kecamatan juga selaku pengurus HIPAU di Kecamatan Sumajaya, dari 31 lembaga, tadinya ada 52 lembaga dengan pos PAUD, sekarang jadi pos PAUD yang misah, jadi tinggal 32 lembaga PAUD Kecamatan Sumajaya. Saya selaku pengurus, dari 32 yang laki-lakinya cuma saya sendiri, Pak. Jadi kalau foto bersama, yang terlihat cuma saya sendiri. Ya, sebenarnya sih memang ada beberapa guru lain, ada dua lagi yang lain, guru laki-lakinya ada, tapi mereka nggak pernah bisa aktif. Sangat kurang komunikasi lah, seperti Pak yang kita pengenin kayak guru keren gitu kan, kita ada wadah komunikasinya. Nah ini kita belum punya, yang itu kita belum punya untuk yang guru laki-laki di Kecamatan Sumajaya ini. Nah ini dengan ada wadah seperti ini, saya rasa juga menularkan lah, kalau bisa kita menularkan seperti yang juga saya pernah dengar, kalau bisa ya setiap TK ya ada guru laki-lakinya gitu. Karena perlu banget. Karena saya beberapa kali ketika menangani anak-anak gitu, apalagi beberapa kejadian ternyata anak itu nggak punya orang tua bapak, maksudnya anak yatim. Jadi sosok kita di sekolahan itu sangat-sangat banget menjadi di bapaknya dia tuh benar-benar kelihatan. Jadi ketika kita merangkul dia, kita kasih support dia nih, dia tuh happy. Bandel banget, begitu kita bilangin, coba jangan begitu ya. Kita sebagai sosok laki-laki ketika memberikan pressure atau ini, itu beda dengan ibu ini. Kan kalau ibu-ibu kadang-kadang cuma teriaknya doang. Nah kalau kita harus ditenteng. Begitu tenteng, teman-teman kaget kan? Oh, kita ditenteng lagi. Padahal kita cuma sebuah trik doang. Ya. Buat supaya anak-anak bukan takut sama kita, tapi mereka bisa juga, oh inilah laki-laki seperti itu. Kalau yang ibu-ibu pasti cuma tanya, jangan naik, yaudah jangan naik, tapi nggak nyamperin anaknya supaya dia ditarik turun begitu loh, karena dia juga takut buat naiknya seperti itu. Itulah satu yang saya alami gitu, anak naik ke pohon kayak gitu, itu harus kita juga yang ini, dan sangat diperlukan. Ya, saya senang banget di Depok punya kumpulan grup gitu ya, yang dipotori Pak Panji dan kawan-kawan, grup guru keren untuk PAUD, itu luar biasa. Buat saya sangat banget diperlukan itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang lagi itu. Oke. Itu Pak Panji. Oke. Sementara cukup dulu Pak Isa ya, kita gantian. Oke. Berikutnya kita coba ke Pak Iqmal. Pak Iqmal, monitor Pak Iqmal. Pak Iqmal di unmute dulu. Pak Iqmal. Sepertinya belum. Sekarang kita ke Kak Geri saja deh. Sudah siap nih. Siap Komandan. Siap Komandan. Pertanyaan yang sama Pak Isa. Apa tuh? Pengalaman apa yang pernah dialami oleh Kak Geri ketika menjadi guru PAUD atau guru TK laki-laki? Pengalaman di kelas khususnya ketika menangani anak, ada pengalaman yang unik atau lucu atau mengesankan? Boleh cerita Kak Geri, silakan Kak Geri. Ya, mungkin pengalaman yang pertama yang berkesan itu ketika jadi guru 2, ya, guru 2 di salah satu sekolah. Pertama kali itu yang aku bilang tadi, Kebon Main, yang dimana guru 2 itu ketika saya selesai sholat Jumat ya, kan di sekolah itu kan ada SD ya. Nah di SD itu ada siswa yang habis sholat Jumat, ya sholat Jumat, tiba-tiba dia BAB, gitu kan. Nah ketika dia BAB, nah kepala sekolahnya itu minta tolong, Pak Geri kesini, ada apa Pak? Tolong dong, ini cebokin dia.
karena dia BAB. Oke. Nah, itu pengalaman luar biasa. Abis Jumatan ya. Abis Jumatan belum sampai disuruh cebokin. Luar biasa. Ya. Terus lalu pengalaman berikutnya itu Dulu, selanjutnya apa gimana? tuh? Beneran nyebokin? Nyebokin. Beneran? Nyebokin. Nah, Beneran. terus? Nyebokin yang dimana kalau kata ibu aku tuh, kalau seandainya ketika ingin menyeboki anak, itu jangan sampai keluar ekspresi misalnya enak lah, jijik lah, atau apalah. Nah, di situlah aku coba tahan, ya kan. Kan tahu sendiri ya ketika anak itu udah coba, mohon maaf ya, cepirit atau nempel di celana, berarti kan otomatis guru itu harus membersihkannya. Iya. Iya. Nah, dari situ tuh abis selesai udah bersih, anak itu udah pakai celananya juga. Nah, sisanya kan ada sisa tuh ya. Nah, abis lagi ada sisa, baru dibersihin. itu satu pengalaman. Okay. Lalu pengalaman yang lain itu luar biasa. Nih kacamata di Madinah Tunaja hampir pecah 5 kali karena anak ketika nyampe hancur dan patah kacamatanya. Dan ketika aku coba kayak orang lagi mau sujud tuh kayak kuda-kudaan, anak-anak selalu nemplok main kuda-kudaan. Ayo Kak Giri, nemplok dong Pak Giri, aku mau naik kuda-kudaan. Nah, itu luar biasa sekali. Dan yang berkesannya itu luar biasanya adalah ketika penyambutan. Gitu kan. Yang namanya mungkin Pak Panji, Pak Isa, Pak Iqmal ataupun teman-teman yang ada yang menonton hari ini mungkin pernah mengalami penyambutannya. Yang penyambutan itu yang luar biasa, yang dimana berkesan sekali buat anak. Nah, dari situ saya diminta sama salah satu kepala sekolah dan guru-guru perempuan untuk tampil gila ketika menyambut, pakai panci lah, pakai celemek lah, pakai pohon ranting lah, atau apalah, agar anak itu mau masuk gitu. Gitu. Dan ketika sudah berjalan setahun 2 tahun ngajar TK, terus ketemu sama saudara, nah saudara mempertanyakan, sibuk apa, Ger? Ngajar apa? TK. Emang anak TK nggak takut apa sama kamu? Pertanyaan itu yang selalu terulang. Emang nggak takut anak TK sama kamu? Kamu gede, serem, hitam. Itu yang, aduh, kesannya luar biasa deh. Dan selain itu juga kan mungkin yang Pak Isa bilang, mungkin gaji guru buat TK itu nggak seberapa, tapi keberkahannya yang luar biasa. Amin. Udah itu bisa deg-degan. Oke, sekarang kita ke Pak Isa lagi nih. Nanti pertanyaan yang sama juga buat Kak Geri ya. Sekarang Pak Isa dulu nih. Pak Isa, boleh dong cerita, Pak Isa sudah jalan-jalan kemana saja? Keluar kota kah atau ke keliling Depok untuk berbagi materi tentang musik kah ke guru-guru TK, atau berbagi materi tentang teater, artinya untuk keilmuan atau penambah wawasan guru-guru PAUD di sekitar Pak Isa. Silakan Pak Isa, boleh cerita? Kalau sharing-sharing gitu, kalau teater sih memang tentu saya memang dengan teman-teman teater sih masih ya. Cuman memang kalau untuk ke guru-guru saya masih terbatas di lingkungan Sukmajaya gitu, atau Depok lah istilahnya, dengan guru-guru PAUD ya, PAUD mandiri itu seperti itu. Jadi kayak ngajarin angklung atau seni musik atau apa tadi, bermain teknik peran misalkan, seperti itu yang saya sudah utarakan tadi. Jadi saya kebetulan saya kan basecamp-nya di PAUD Salam Tiba-Tiba Berkah gitu ya, di STB ini. Nah, di PAUD Salam Tiba-Tiba Berkah inilah kadang-kadang guru-guru, karena kita dijadikan basecamp, tempat kita dijadikan basecamp, jadi
mereka untuk urusan-urusan apa misalnya termasuk masalah sampai ke masalah politik segala macam ya kita adanya di sini. Jadi di sini kita bisa dijadikan tempat untuk saling berbagi apa namanya ilmu juga. Jadi dari kadang-kadang bukan hanya dari saya, dari rekan-rekan yang lain pun ketika mereka mau mendongeng atau mereka mau sharing tentang sesuatu hal, tentang isi buku atau gimana, itu kadang-kadang kami lakukan di sini. Seperti itu, Pak. Jadi saya belum melalang buana kemana-mana. Kalau saya sendiri pernah, tapi untuk bertukar ilmu dengan rekan yang lain, cenderungan saya masih lingkup Semajaya seperti itu. Jadi belum keluar lah untuk hal-hal seperti itu. Itu Pak. Kalau penglihatan Pak Isa ya, melihat di sekitar guru-guru PAUD itu apa sih kebutuhan materi yang memang mereka inginkan gitu ya? Apakah sudah cukup gitu ya materi-materi misalnya tentang pengajaran, tentang apa namanya, tentang anak, tentang bermain, atau kira-kira lalu pelatihannya kira-kira sudah menurut Pak Isa ya, yang Pak Isa lihat di kecamatan atau di kota itu sudah mencukupikah untuk kemudian meningkatkan kualitas guru PAUD begitu? Silakan Pak Isa. Ya, berdasarkan pengalaman saya juga beberapa kali seminar dongeng tingkat internasional ya, bahkan di era-era tahun 91-92 saya udah berkecimpung dengan kelompok pecinta bacaan anak internasional INABI. Kemudian juga apa namanya suka mendongeng bareng-bareng dengan ya dulu ada Pak Raden ya, Gelagong termasuk Himan gitu yang pengarang lupus. Nah saya waktu itu sempat juga dapat giliran mendongeng untuk di rumah sakit Islam, rumah sakit RCM gitu. Jadi beberapa anak-anak di sana kita yang sakit-sakit itu kita dongengin seperti itu. Bahkan kadang-kadang yang mereka mau kasih atau segala macam. Nah dari sudut pengalaman yang saya lihat ketika saya bahkan ketika saya bandingkan yang tahun ya saya pernah ikut tuh yang internasional tahun 91-92 itu internasional TK untuk tingkat internasional itu sampai sekarang nih maaf nih Pak Panji itu belum bisa kekejar. Jadi apa yang saya image saya bagaimana sebuah TK yang luar biasa gitu. Nah, kalau TK mungkin sekarang udah bisa lah karena kebanyakan TK-TK kita sudah dari sudut tempat luas wilayah itu sudah bisa bilang memenuhi syarat gitu. Tapi untuk kayak PAUD gitu ya, apalagi pos PAUD yang cuma di pos RW gitu ya, saya rasa masih jauh Pak, jauh banget dari sudut fasilitasnya itu kalah ya. Lawan gurunya juga ya, saya 5 tahun Pak di pos PAUD Pak, saya tahu banget banyak kan pos PAUD itu dibimbing oleh ibu-ibu PKK yang luar biasa, yang tanpa gaji mereka mau ini. Bahkan sekarang aja saya di Salam Tiba-Tiba Berkah ini Pak Panji, saya didukung oleh 6 guru-guru guru-guru yang kita binakan, yang mereka hanya ikut pelatihan dasar, lanjutan, sama dulu pernah ada 9 bulan pendidikan PAUD itu. Jadi udah 3 kali ini ditambah ikut seminar-seminar yang diadakan oleh Dinas Depok maupun yang kadang-kadang di DKI. Tapi menurut saya memang secara fasilitas kita masih untuk PAUD ya khususnya. Kalau untuk TK mungkin saya rasa udah lebih baik ya. Tapi kalau untuk PAUD atau apalagi pos PAUD masih jauh Pak. Untuk kapasitas ya. Terus kemudian wawasan guru-gurunya juga memang perlu selalu ada penyegaran ya. Mungkin minimal 1 semester sekali lah. Itu kalau bisa 6 bulan sekali itu adain penyegaran. Walaupun penyegarannya itu aja. Tapi itu aja kalau nggak diulang dan nggak dipraktekkan ya nggak bisa gitu seperti itu. Ini yang program ini yang tentunya biaya juga sih Pak Haji. Masalahnya kadang-kadang kan kalau mereka dipakaikan biaya juga siapa yang mau bayarin? Gaji dianya aja cuma 100.000, 150.000. Ikut seminar 500.000 ya susah lah. Ya, seperti kayak gitu. Saya kemarin ikut pendidikan dasar itu di Latsar itu kan kalau antara 500 sampai 600 per orang, 1 orang. Saya di lembaga ada 6 orang. Akhirnya apa? Bergilir
2 tahun ini, 2 tahun berikutnya lagi, 2 tahun berikutnya lagi. Akhirnya setelah udah berjalan 4 tahun baru tuh semuanya bisa yang namanya ikut latihan dasar. Tingkat lanjutan baru 1 orang yang ikut. Yang sarjana belum ada. Ya saya sendiri sarjana pendidikan tapi bidangnya bukan bidang PAUD gitu. Latar belakang saya dari sastra dan keguruannya keguruan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi memang perlu banget. Saya juga bingung mau cari relawan siapa ya S1 PAUD gitu yang mengajar tempat saya dengan gaji yang sangat minim. Seperti itu Pak Panji. Jadi memang kita perlu banget gitu, dan memang kalau dasar-dasar dari anak-anak itu sendiri, karena kebetulan Pak Panji saya ngajar dari TK sampai perguruan tinggi Pak Panji ya, ngajar terutama sekarang pun saya masih terlibat ngajar di 1 sekolah SD dan 2 sekolah SMK. Itu saya lihat kalau udah didikan dasar dari TK-nya juga itu lemah. Saya kadang-kadang nanyain mereka cuma lagu-lagu anak-anaknya nggak tahu loh. Oh gitu. Ya kalau coba kau bisa lagu topi saya bundar, bisa. Topi saya bundar, topi saya sudah Pak. Lah, cuma segitu? Lah emang segitu Pak, emang kayak gimana Pak? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Itu kelas 12. Pada saat ujian, saya suka tanya hal-hal seperti itu. Hampir anak-anak nggak bisa. Kita jangan bicara lagu daerah, lagu nasional, banyak yang nggak hafal. Itu dasarnya tadi saya bilang, kalau dari PAUD udah biasa didengarkan dengan lagu-lagu nasional, lagu daerah, ada tampilan-tampilan daerah, itu akan ke bawah sampai dia besar. Tapi kalau dari situnya sudah kurang ditampilkan, itu anak-anak kesannya juga kurang berani. Kalau saya kurang berani, itu seperti itu. Jadi memang pendidikan dunia PAUD itu menurut saya harusnya diprioritaskan, sehingga kalau itu diprioritaskan nanti kalau dasarnya sudah bagus ke atasnya lebih gampang gitu Pak Panji ya, yang akan lebih enak. Makanya sekarang guru SD juga maunya kan gitu, anak PAUD harus sudah bisa baca, harus sudah bisa tulis, ya itu begitu. Bahkan di tes, coba bayangin di tes, padahal kan nggak ada juklaknya seperti itu. Tapi itu yang kenyataan terjadi di masyarakat, bukan hanya kita, bukan di Depok aja, tapi di seluruh Indonesia seperti itu. Itu yang saya tangkap seperti itu. Itulah Pak Panji yang ya duka kita dari guru PAUD yang harus punya beban tambahan. Mbak Isa, sementara stop dulu ya, kita gantian ya. Lanjut silakan. Ya. Pak Iqmal, monitor Pak Iqmal. Pak Iqmal belum tuh. Pak Iqmal. Aduh, Pak Iqmal. Oke, kita ke Kak Geri deh. Kak Geri, tadi kan perjalanan Kak Geri itu boleh dibilang ya muda ya. Ketika keluar SMA langsung mengajar di TK gitu. Nah sekarang boleh cerita nggak ketika memilih menjadi guru TK itu pandangan orang sekitar gimana? Atau keluarga misalnya, tadi kan ada saudara atau apa yang bilang, emang udah takut apa nggak takut melihat Kak Geri gitu. Nah boleh cerita nggak, ada mungkin teman atau mungkin tetangga atau mungkin saudara yang lain melihat Kak Geri pada saat itu memilih profesi sebagai guru TK bagaimana? Silakan Kak Geri. Kalau pandangan dari dari keluarga dulu ya. Kalau keluarga termasuk kakak, itu sebenarnya kakak saya memiliki cita-cita untuk menjadi guru sebenarnya. Nah, saya cita-citanya ingin menjadi orang ngitung. Nah, sekarang terbalik. Jadi terbalik, kakak saya ngitung di HGA sebagai orang kasir. Nah, saya malah ngajar gitu. Lalu ketika saya ngajar, itu luar biasa. Skenario Allah luar biasa dan indah sekali lah skenario Allah ini. Terus dukungnya luar biasa. Dukungnya yang pertama dengan kekurangan ilmu yang belum saya miliki sama sekali tentang dunia TK. Ayo tekunin, itu orang tua. Ibuku yang selalu ngomongin, ayo tekunin, ayo dalemin. Ketika sudah mendalami,
ambil ilmunya dari orang-orang yang hebat. Ketika sudah mengambil ilmunya, ayo praktekkan dan aplikasikan. Dan akhirnya berjalan 5 tahun, dan itu yang ditunggu-tunggu seharusnya untuk sekolah-sekolah yang lain. Karena apa? Karena figur guru laki-laki itu ternyata penting dan wajib harus dimiliki oleh sekolah. Tuh, nah, iya. Dan pernah tuh ketika saya coba roadshow ke sebuah daerah, khususnya Aceh ya, Aceh, itu nggak ada satupun guru laki-laki di sana. Gurunya perempuan semua. Nah, ketika saya ngajarin tepuk, ngajarin nyanyian TK, dia nanya, Kak Geri kok hafal ya lagu-lagu anak-anak, gerak-gerakan anak-anak, dan kita semua pada ngakak gitu. Aku bilang aja, iya, aku juga kan ngajar TK juga kayak kalian. Hah, kok ada ya guru TK laki-laki ya? Sampai mempertanyakan hal itu, kok ada ya guru TK laki-laki? Ada. Ini buktinya aku, ini buktinya Pak Reski, gitu. Jadi selain hal positif itu menjadi apa ya, sebagai cambuk buat saya buat lebih baik lagi dan lebih mendalami dunia pendidikan anak, dan akhirnya alhamdulillah sudah masuk, aku udah S1 PAUD alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Keren. tinggal lanjut S2 ya, belum ya S2 ya. Kak Geri, lanjut ya. Seberapa pentingnya Kak Geri kehadiran guru PAUD laki-laki di sebuah lembaga PAUD? Silakan Kak Geri. Seberapa penting? Kalau bagi saya sih penting banget. Guru PAUD harus memiliki staf pengajar guru laki-laki di PAUD ataupun TK ataupun dunia pendidikan usia anak dini. Itu penting dan wajib harus ada guru laki-laki, karena guru laki-laki itu bisa membackup semua yang ada di sekolah. Ya, kalau perempuan itu ada keterbatasan. Contoh, misalnya ketika guru perempuan lagi berhalangan, kan nggak mungkin kan dia petakilan. Nah, ini kan ketika dia petakilan nggak mungkin, Bu, tolong dong petakilan gini-gini gerak-gerak kan nggak mungkin dia gerak-gerak dalam kondisi lagi berhalangan. Pasti dia lagi bad mood lah, males lah. Nah, itulah yang harus dibutuhkan guru laki-laki maju ke depan untuk mengajar, untuk menggantikan posisi mereka. Seperti itu. Penting banget pokoknya lah. Oke, siap. Cukup dulu ya, sementara ya. Siap. Oke. Sekarang kita sapa dulu nih. Mudah-mudahan Pak Iqmal siap nih. Ada yang menonton kita, ada Bunda Santi, Bunda Yuni, Bunda Reni, Bunda Widya. Sepertinya semua follower Kak Geri ini. Oke. Pak Iqmal, monitor Pak Iqmal. Halo. Pak Iqmal. Asik, halo. Alhamdulillah. Oke. Siap. Oh, gimana Kak Panji? Siap. Oke, sekarang suara merdunya baru keluar nih Kak Iqmal. Sekarang Pak Iqmal boleh cerita dong. Perjalanan Pak Iqmal mulai mengajar di PAUD itu seperti apa sih? Mulai dari tahun berapa Pak Iqmal? Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Panji. Terima kasih Pak Panji atas kesempatannya. Selamat malam Pak Isa, Kak Geri. Mohon maaf sebelumnya ada gangguan teknis. Baik, perjalanan karir saya di dunia anak usia dini dimulai ketika saya mengikuti short course pendidikan lembaga anak usia dini selama kurang lebih 6 bulan. Di situ saya bertemu dengan teman-teman, para penggerak, para pendidik anak usia dini. Singkat cerita, saya ketemu seorang ibu yang memiliki sebuah lembaga PAUD, yaitu berada di daerah Beji. Saya sebut saja namanya PAUD Taman Widya. Oke, selama 1 tahun saya di sana. Selanjutnya saya mengajar di
sebuah TK di daerah Bilangan Depok Timur. Saya sebut saja di TK IT Al-Fatah. Saya di sana mengajar kurang lebih 9 tahun. Selama 9 tahun di sana, di tahun ke-10 saya diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah TK, yaitu di TK Islam Al-Kausar Kalibaru Cilodong. Seperti itu perjalanan singkat saya. Terima kasih Pak Panji. Oke, lanjut nih Pak Iqmal. Kenapa Pak Iqmal memilih menjadi guru PAUD laki-laki? Kenapa Pak Iqmal? Alasannya kenapa Pak? Oke, terima kasih. Awalnya dulu saya pernah menjadi relawan di Taman Baca, yaitu di daerah Depok Timur juga. Dulu namanya Rumah Cahaya, Rumah Baca dan Hasilkan Karya. Sekarang di sana saya berkegiatan sebagai relawan, khususnya di bidang anak-anak. Pada saat itu saya diamanahi untuk mengadakan kegiatan seperti mendongeng, menulis dengan anak-anak atau pensil penulis cilik ya, dan juga beberapa kegiatan yang berhubungan dengan keorganisasian. Wih. Nah, ini satu lagi pertanyaan buat Pak Iqmal nih. Pak Isa sudah siap-siap untuk menjawab, nanti sabar ya Pak Isa. Oke. Pak Iqmal, seberapa pentingnya sih kehadiran guru PAUD laki-laki di sebuah lembaga PAUD menurut Pak Iqmal? Seberapa penting? Ya, saya rasa sangat penting. Karena dengan adanya guru PAUD laki-laki, kita memberi warna lain untuk murid-murid kita di sekolah. Mungkin kalau gurunya semuanya perempuan, mereka kurang ada sosok atau figur seorang ayah atau seorang figur laki-laki. Karena jujur pengalaman saya, pertama kali ketika saya mengajar, saya dipanggil Om dan Pak D. Seperti itu pengalaman saya. Tapi pada akhirnya saya jelaskan kepada murid saya bahwasannya ini Pak Guru sayang gitu. Tolong jangan dipanggil Pak D atau Om lagi ya. Kita kasih pengertian. Dan pada akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya murid-murid kita pun mengerti dengan eksistensi kita sebagai guru PAUD laki-laki. Seperti itu Pak Panji. Terima kasih. Asik. Pak Isa kayaknya udah nggak sabar pengen bicara nih ya. Enggak lah. Pak Isa, ini kalau boleh ini kan menurut Pak Isa, kalau kehadiran guru-guru PAUD itu penting, lalu kira-kira kompetensi apa ya yang diperlukan untuk hadir di sebuah lembaga PAUD? Misalnya kalau Pak Isa kan tadi boleh dibilang spesialisasinya musik, teater, mendongeng, gitu ya. Pak Iqmal dan Kak Geri juga punya spesialisasi nih. Ada kalau Pak Iqmal kan juga mendongeng juga, Kak Geri juga. Kira-kira apa sih yang bisa keahlian apa yang dibutuhkan guru PAUD laki-laki untuk bisa diterima begitu? Wah, Pak Isanya keluar dari layar. Sekarang kita tinggal berdua, Pak Iqmal. Sebelumnya kita say hello dulu sama yang sudah menonton. Ada Bunda Widya, ada Bunda Santi, ada Bunda Reni, ada Bunda Sulis. Hai Bunda Sulis, artisnya touring Wacana. Waduh. Ada Bunda Widya. Wah, PAUD Taman Widya dengan Bunda Dian Mardiana ya. Wah, ada Pak Idris juga yang sedang melihat. Assalamualaikum Pak Idris. Aduh, ini guru-guru keren kita sedang menonton acara kita. Silakan Pak Isa, kira-kira kemampuan apa ya yang dibutuhkan untuk sosok laki-laki di lembaga PAUD? Silakan Pak Isa. Ini mohon maaf nih, tadi terputus suara Pak Panji, nggak kedengaran Pak Panji. Makanya saya tadi menghilang, jadi keluar dulu. Apa yang dibicarakan tadi
sekitar 2 menitan itu nggak kedengaran apanya. Mohon diulang lagi untuk ininya. Ya, Bagaimana? Ya, menurut Pak Isa, penglihatan Pak Isa ketika muter-muter di beberapa lembaga itu, kira-kira keahlian apa sih yang dibutuhkan untuk guru laki-laki? Apakah memang guru laki-laki itu harus mempunyai skill tertentu gitu ya? Misalnya Pak Isa kan punya kemampuan main musik, atau berteater, atau mendongeng. Kira-kira bagaimana Pak Isa? Ya, kalau kita bicara anak PAP, kayaknya memang bukan hanya guru laki-laki ya, tapi semua guru, baik yang perempuan itu harus serba bisa lah. Kalau bilang serba bisa gitu loh. Termasuk bisa ngeles lah istilahnya. Ya, jadi kadang-kadang hal itu memang dibutuhkan gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa bilang kita tidak tahu, kita tidak bisa kalau kita mau mensupport anak-anak itu menjadi bisa seperti itu. Jadi sejelek apapun gambar kita, ya kita akan gambar gitu. Nanti imajinasi itulah yang akan bermain. Ya. Kemudian juga ketika saya lihat gitu di beberapa sekolah yang memang tidak ada sosok laki-laki itu memang apa ya, ada kekurangan. Tadi saya bilang ada kekurangan karena tidak ada contoh buat orang yang maskulinnya gitu loh, orang-orang yang bersikap jantan ibarat seperti itu. Tadi saya bilang contoh kan ketika anak diajarkan nari, tapi narinya lah gemulai, musik-musik lemah gemulai, yang mainin yang laki-laki. Ini saya rasa akan berpengaruh ke psikologis anak. Akhirnya gerakannya pun jadi lemah gemulai. Nah, kalau ada sosok laki-laki itu kemudian kantor hal tersebut, ya, misalnya kita lihat kalau kita bilang contoh film India lah, film India, laki-laki sebagai laki-laki, atau cerita misalkan kalau kita lihat cerita yang orang itu yang main laki-laki semua gitu, rata-rata laki-laki. Nah itu sosok-sosoknya itu kelihatan itu laki-laki. Jangan disamarkan, sekarang kadang-kadang samar laki sama perempuan sama aja lah. Dengan ini akhirnya seperti yang ada di TV, saya lihat penari-penari dancer itu laki-laki, tapi mereka tidak memperlihatkan dirinya laki-laki seperti itu. Dan ini kalau ini diteruskan, saya lihat ada beberapa di lingkungan saya sendiri, bahkan ketika saya sekolah pun anak laki-laki yang ikut-ikut dance begitu, itu nggak sampai 3-6 bulan itu karakternya berubah. Dan ini buat saya cukup miris gitu loh. Dari gerakan-gerakan tari aja karakter anak-anak itu bisa berubah. Ya, tadinya sifatnya laki-laki jadi perempuan atau bahkan kecenderungannya banci seperti itu. Dan ini harus diatasi. Kalau enggak nanti kedepannya ya itu LGBT itu akan berkembang lebih pesat lagi. Itu yang sangat berbahaya dan jangan sampai itu terjadi di kita, khususnya di Indonesia. Itu Pak Panji. Jadi tetap laki-laki tetap harus punya kemampuan sebagai laki-laki yang ngetok apa segala macam. Mungkin di depan anak-anak masak-masak hiasan atau gitu depan anak, itu menunjukkan maskulinnya dia gitu. Seperti yang saya bilang, ketika ibu-ibu itu cuma ngebentak atau ngomong jangan nakal segala macam, anaknya kan langsung nenteng. Kamu badan, ayo ikut, angkat. Kita kan kuat sih kalau angkat anak kayak gitu. Nah, ngangkatnya kita kepada mereka itu udah menunjukkan sosok yang misalnya punya kekuatan power, dan itu terbang mereka seperti itu. Ditambah tadi saya bilang ada beberapa anak-anak yang mungkin mengalami kekerasan di rumahnya, kita contohkan dengan lebaran kita. Kemudian ada yang memang ya, orang tuanya single parent, udah bercerai atau bapaknya udah nggak seperti yatim. Itu keberadaan guru-guru laki-laki itu akan sangat berpengaruh. Itu saya lihat, itu yang saya rasakan sampai saat ini. Itu Pak Panji. Siap, oke. Ini Pak Iqmal kan baru bergabung ya, jadi pertanyaannya harus banyak buat Pak Iqmal nih. Pak Iqmal punya pengalaman yang unik ketika mengajar di PAUD, di TK gitu ya, terkait dengan guru laki-laki, misalnya pengalaman lucu, pengalaman mungkin mengesankan, ada tidak Pak Iqmal? Silakan Pak Iqmal. Oke, terima kasih Pak Panji. Pengalaman saya selama mengajar jadi guru PAUD laki-laki sungguh sangat banyak sekali.
berwarna sekali, terutama kedekatan dengan orang tua atau bahkan dengan nenek atau kakeknya. Pernah saya jalan di sebuah pusat perbelanjaan, si kakeknya itu bilang, ini Pak Guru TK ya, gitu. Saya malah sampai lupa, oh iya kakek, gitu. Mantap. Kalau Apalagi pengalaman lain, selama mengikuti seminar ya, terutama dengan kepautan, itu kan jarang sekali ya Pak Panji ya, guru PAUD laki-laki gitu. Bahkan kita diistimewakan gitu. Ketika misalnya yang lain dapat door prize harus menyanyi dulu atau melakukan sesuatu, tapi justru saya spesial dapat. Oh ya, kita kasih ada guru laki-laki ternyata gitu. Sering sekali saya mengalami. Pengalaman yang lain juga kita jadi lebih terkenal ya dibanding guru TK perempuan karena jarang. Itu yang saya alami dan saya dapati. Terima kasih. Oke, waduh. Pak Iqmal mohon maaf ya karena memang waktunya juga sudah pas, terbatas. Tadi memang kita beberapa kali terhambat oleh jaringan atau mungkin teknologi gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lagi. Tapi sebelum ke pertanyaan penutup untuk Pak Iqmal dan Pak Isa, ini ada teman-teman yang menyapa. Ada Bunda Nur, woi keren Bro Iqmal, luar biasa para guru PAUD laki-laki. Jarang sekali guru PAUD laki-laki, semangat. Wah, ada Bu Sumarni, luar biasa keren. Wah, ada Bunda Hatmi, guru PAUD laki-laki jarang loh. Oh ini ada Pak Adang, Pak Iqmal keren. Wah, sekarang waktunya memang sudah mendekati penutup. Jadi saya minta Pak Isa juga nanti kalau Pak Iqmal atau Kak Geri muncul, kira-kira dari diskusi atau cerita kita malam ini, pesan-pesan Pak Isa buat guru-guru PAUD di Indonesia, apa Pak Isa? Khususnya guru PAUD laki-laki gitu. Silakan Pak Isa. Ya, buat rekan-rekan guru PAUD khususnya terutama guru-guru PAUD laki-laki gitu ya, saya rasa memang kita selaku kepala keluarga ya, ibarat kepala keluarga benar-benar pasti semuanya akan menjadi kepala keluarga ya yang menikah. Itu memang kita tidak bisa mengandalkan dari satu sisi saja, misalkan honorarium dari kerja PAUD ya. Mungkin kalau untuk yang sudah bergaji besar, insya Allah itu bisa menutupi. Tapi untuk apa lagi untuk yang pos PAUD dan PAUD mandiri itu saya rasa jauh ya. Saya 10 tahun ini di PAUD belum pernah ibaratnya kasarnya mendapatkan gaji yang layak, dalam arti gaji yang bisa kita gunakan untuk keluarga 1 bulan lah sebagai kepala keluarga gitu. Itu nggak sampai. Makanya saran saya untuk guru-guru laki-laki memang kita harus punya kreativitas lain, pekerjaan lain ya. Kalau saya memang selain ngajar, saya ngojek dan juga ngamen. Itu pekerjaan saya. Jadi dengan 2 hal ini, insya Allah kekurangan yang ada di tadi sebagai pengajar untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu akan datang keberkahan juga bagi yang lainnya. Seperti itu. Buat semua guru laki-laki terus maju. Ya, itu saja. Allahu Akbar. Allah. Pak Iqmal, silakan giliran Pak Iqmal. Apa pesan-pesan buat guru PAUD di Indonesia, khususnya guru PAUD laki-laki Pak Iqmal. Silakan Pak Iqmal. Oke, terima kasih Pak Panji. Sebelum saya menutup perbincangan malam ini, izinkan saya untuk menyapa teman-teman dulu ya. Boleh ya Pak Panji? Oke, siap. Followernya nih. Iya. Oke. Followernya Pak Isa. Iya, Touring Wacana, apa kabar? Sehat selalu ya. Genki Squad, Cece PUT. Oke, terima kasih. Oke, pesan saya, banggalah menjadi guru PAUD laki-laki karena kita berbeda. Semangat, terima kasih. Oke, Kak Geri, penutup. Halo. Ya, closing pesan-pesan buat guru PAUD laki-laki khususnya di Indonesia, apa Kak Geri?
Oke, closing ya? Udah closing aja? Iya. Udah jam 9, Pak. Baru mau lanjut lagi, mumpung dapat wifi. Silakan Kak Geri. Ya, closingnya untuk guru PAUD ya, khususnya laki-laki atau umum? Boleh umum, boleh guru laki-laki, silakan Kak Geri. Untuk guru laki-laki atau calon pengajar guru laki-laki, pertama jangan pernah minder ya. Kalau kalian minder untuk ngajar guru-guru anak murid usia dini, lebih baik kalian nyemplung aja. Ketika nyemplung gimana yang ngerasain? Iya, nyemplung dulu gimana yang ngerasakan ditemplokin anak, terus dirasakan bagaimana ngangkat anak, gendong anak tuh. Gitu. Lalu yang kedua, jangan pernah memandang bahwa gaji guru PAUD itu kecil sekali. Karena kalau kita memandang gaji guru PAUD itu kecil, maka kita nggak lihat keberkahan di belakangnya. Kalau kita lihat keberkahan di belakangnya, maka nih ya, jujur ketika pertama kali nominal yang saya dapat itu guru 2 350, tapi selalu ada buat bensin, buat keluarga, buat orang tua, bahkan buat jajan sendiri itu ada. Aneh kan ya? Padahal kecil tapi selalu ada dan berkah. Lalu yang berikutnya, jangan pernah menyerah untuk belajar ya, karena kalau kita menyerah dalam belajar, lebih baik tutup bukunya, tutup matanya, udah selama-lamanya tutup mata aja, jangan pernah nyelek lah. Iya, karena nggak mau belajar, lebih baik tutup mata. Masya Allah. Mungkin itu kali ya, udah closing aja jadi deg-degan. Pak Isa, Pak Iqmal, Kak Geri, terima kasih banyak ceritanya malam ini. Mudah-mudahan seluruh Indonesia, khususnya guru-guru PAUD, mendapatkan inspirasi dari kita semua, dan tetap semangat juga belajar, kata Kak Geri, dan mudah-mudahan diskusi kita atau cerita-cerita kita minggu depan akan berlanjut lagi. Dan buat guru PAUD laki-laki di seluruh Indonesia, boleh hubungi kami, misalnya minggu depan atau bulan depan kalau mau manggung bersama kami, silahkan gitu ya. Asik berbagi cerita bersama kami. Oke, selamat malam Pak Isa, Kak Geri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua yang sudah menonton acara ini. Mudah-mudadan insya Allah minggu depan kita dapat bertemu lagi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.